Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam ini di hari yang kedua sebelum kita berbaring tidur. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah akan memasuki tanggal 3, besok tanggal 3 Bapak Ibu. Ya, biar hari demi hari kita minta pimpinan Tuhan supaya kita senantiasa mau hidup di dalam kehendak Tuhan, taat kepada firman. Jadi anak Tuhan itu sederhana, saudara, ya. Ya berani bayar harga, pikul salib, penyangkalan diri, hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga kita dibentuk serupa dengan Kristus. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi anak yang manis, saudara, yang menurut kehendak Tuhan. Jangan menjadi anak yang bandel. Percuma. Apa untungnya menjadi anak Tuhan bandel? Kristen tanpa pertobatan tidak bisa masuk surga. Karena firman Allah jelas, kalau tidak bertobat di dalam Lukas 13 ayat 5, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau bertobat, mari saya mau baca supaya tidak salah, saudara, ya. Dalam Injil Lukas itu tertulis, saudara, kita takut sama Tuhan, ya. Mari kita takut sama Tuhan, kita mau hidup di dalam kehendak Allah. Itu Lukas 13 ayat 5, betul. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasihnya. Minggu lalu atau tahun lalu 2023 kita sama-sama melaksanakan ibadah Natal tentang kelahiran Yesus. Yesus lahir menyatakan kasih Tuhan kepada umat manusia di muka bumi, supaya kutuk dosa diganti dengan kasih karunia. Berarti cintanya Tuhan luar biasa. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tidak ada harapan menerima surga. Tapi dengan kehadiran Yesus, dia rela mati. Setelah lahir mati, tapi luar biasa Yesus bangkit, menyatakan kemuliaannya dan naik ke surga. Tapi akan datang kembali sebagai raja di segala raja. Oleh karena itu mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasihnya. Amin. Kita mau belajar. Apa yang bisa saudara kerjakan? Kerjakan buat Tuhan Yesus dalam pekerjaan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yunus 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, berarti melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus. Berarti kita mau hidup serupa dengan Kristus. Amin. Ku mau hidup serupa dengan Yesus. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin.
Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapakku yang sangat ku cintai. Ku sanjung tinggi Engkau Bapa. Aku mau setia dan taat melakukan firman-Mu. Bentuklah hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa. Sebentar kami malam ini mau baca firman Tuhan. Bapa, kuduskanlah hatiku, pikiranku, supaya fokus kepada firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosa, salahku dan kilafku. Roh Kudus tuntun hidupku untuk hidupku di dalam firman-Mu. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat-sangat kucintai. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari senantiasa saya tidak pernah bosan. Semuanya kita mau kembali kepada Kristus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, mari kau mau hidup turut kehendak Tuhan. Ya, jangan lupa, semuanya saya selalu katakan sampai Yesus datang. Tema firman Tuhan selalu visi, misi dalam kehidupan saya. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Termasuk Bapak Ibu, mari katakan, hidupku menjadi serupa dan Kristus. Dibentuk, memang bayar harga saudara. Ya, untuk menjadi serupa dan Yesus, seperti Yesus mati di atas kayu salib. Pikul salib, ada penyangkalan diri, memang tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan pegang hidupku untuk kita melangkah serupa dengan Kristus. Amin. Firman Tuhan katakan kan dalam surat 1 Yohanes 2:17 tadi, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Maka keinginan-keinginan daging mari kita buang pelan-pelan saudara. Ganti dengan keinginan firman Tuhan. Ya, cinta firman Tuhan, rajin baca Alkitab, ikuti yang saya baca firman, ikutin saudara. Saudara nanti akan dibentuk sama Tuhan. Karena seperti saya dibentuk sama Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Mari kita mau sama-sama menjadi satu visi. Hidupku serupa dengan Kristus. Taat kepada firman Tuhan. Ya, amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca malam ini urut-urutannya lagi saudara. Kembali seperti yang lalu, yaitu kita baca Matius pasal 23. Puji Tuhan ya. Jadi kita kembali urutan yang lalu, kita baca waktu yang lalu Matius 23 1 sampai 12. Sekarang ayat 13 sampai 39 itu tentang Yesus mengecam saudara ya, ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintang mereka berusaha untuk masuk. Coba ini saudara, Yesus dengan jelas nih, orang Farisi ahli Taurat kalau tidak bertobat tidak bisa masuk surga. Demikian juga dengan kita semua. Ya, jangan kita seperti ahli Taurat dan Farisi. Mereka itu teori jago saudara, tapi tidak melakukannya. Ya, mengajar tapi tidak melakukan. Seperti ayat 3 kalimat yang terakhir. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Maka saya ambil puji-pujian, kau mau hidup turut kehendak Tuhan ya.
Terus berikutnya, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang-orang dengan doa panjang-panjang. Sebab kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pura-pura semua sok, sudah. Doanya panjang, kelihatan hebat, bagus. Doa panjang apabila hatinya bersih tulus, nggak apa-apa, saudara ya. Tapi maksud Tuhan di sini karena mereka tuh mengajar tapi tidak melakukan, ini konteksnya, tidak melakukan firman Tuhan. Jadi bohong, dia pura-pura saja supaya namanya dipuji, ya, pura-pura sok suci padahal hidupnya kotor. Saudara Farisi, Tuhan marah, saudara. Tuhan tuh lihat hati, saudara, karena Tuhan lihat hati. Ayat 15, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan setelah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah, dahsyat, saudara. Pengajaran sesat semua. Bukan untuk masuk surga, masuk neraka semua, saudara. Karena ahli Taurat, maka dikatakan celaka sama Tuhan itu. Ya, ini kita bisa belajar supaya kita tidak mau seperti mereka. 16, terus kita dengan setia ya, mau baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan ini, Yesus lakukan senang. Jangan pernah bosan Alkitab. Ikuti sehingga kita dilatih menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Celakalah kamu, ayat 16, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguruskan emas itu? Ya, coba saudara. Tuhan sudah ngutuk, celaka, dibilang orang bodoh lagi, ya, karena memang kenyataannya tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Ayat 18, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Pakai sumpah-sumpah, saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hai kamu orang-orang buta, apa yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ya, disebut orang buta sama Tuhan, ya. Ayat 20, karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, itu bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Ayat 21, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Jadi surga ini jelas, saudara ya, dikatakan firman Allah, surga itu tata Allah. Ya, ini barang siapa berjumpa demi surga, bersumpah demi surga, ia bersemi demi tata Allah. Jadi surga itu tahtanya Allah. Ya, jelas ini. Tidak boleh sumpah-sumpah sembarangan, saya. Lebih takut kepada Tuhan, berkatalah benar-benar, tidak iya-iya, tidak-tidak, ya. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab persebulan dari selasi adat habis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jelas kita belajar di sini, jangan pernah menjadi orang munafik, jangan menjadi orang tidak setia. Tapi Tuhan mau menjadi kesetiaan. Dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang juga jangan diabaikan. Jadi mari, semua tidak boleh kita abaikan firman Tuhan. Satu persatu kita taat dengan setia. Ya, di sini kita belajar jangan munafik, ya, tapi belajar kita setia takut akan Tuhan, ya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan, ya saudara-saudara, ya. Hal yang kecil, ya, unta dan nyamuk ini hal kecil dan besar, ya. Hal yang kecil kamu tapiskan, tapi hal yang besar, ya, ini juaranya, ini orang Farisi, saudara, ya, ahli Taurat. Tapi belajar kita semua takut akan Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawanan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan kerajaan. Sama juga, luarnya kelihatan baik, hatinya jahat, penuh dengan rampasan. Hati yang makin penting di dalam, saudara. Jaga hati, saudara, ya. Ayat 17, ayat 27, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam, cawan itu, maka sebelah luarnya juga. Amin. Mari kita jaga hati kita, supaya hati kita bersih. Seperti dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati, yaitu isilah hati kita dengan firman Tuhan, ya. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dikabur putih, ya, dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Hatinya kotor seperti kuburan, saudara, tidak layak. Ini betul-betul Tuhan marah kepada Farisi dan ahli Taurat, saudara, yang
benar-benar pandai berbicara, ya. Nah, kalau pandai berbicara tapi tidak menjadi pelaku firman, sama aja ahli Taurat Farisi, ya. Ayat 28, demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanan. Coba, banyak orang Kristen juga munafik. Saya takut sama Tuhan, tidak boleh. Saya hamba Tuhan, para hamba Tuhan tidak boleh pandai ngomong, ya, tapi tidak melakukan firman. Tidak bisa, saudara. Saya betul-betul ingin taat kepada firman Tuhan. Saya menjadi pelaku firman, sehingga kita tidak menjadi orang munafik, dibenci sama Tuhan. Ayat 29, celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Sok suci, saudara, ya, tidak berkenan sama Tuhan, ya. Dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi dalam diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuhan nabi. Wow, saudara, sampai disebut Tuhan keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dan hukum neraka. Terlalu gawat, saudara, sampai Tuhan sendiri mengomong ular, keturunan orang beludak, saudara, ya. Jadi jelas ini orang munafik yang kalau tidak bertobat tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ayat 34, sebetulnya telah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesat di rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota-kota. Jadi jelas, saudara, ya. Seperti Yesus sendiri nanti dianiaya oleh ahli Taurat, kan, Farisi, imam-imam itu, karena mereka jahat hatinya itu, ya. Jadi apa kata Yesus benar tepat, saudara, ya. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakari anak Barakia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua itu akan ditanggung angkatan ini. Jadi jelas orang fasik, orang jahat akan tanggung hukuman risiko, ya. Maka penting kita sebagai orang tua harus kita hidup berkenan sama Tuhan, takut sama Tuhan. Nanti kata angkatan ini, keturunan, kasihan anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua tidak hidup tidak benar, ya, menjadi orang fasik seperti Farisi ahli Taurat, kasihan anak, tanggung jawab loh, saudara. Ya, belajar takut akan Tuhan supaya kita menjadi contoh teladan dan hiduplah berkenan sama Tuhan, ya. Itu yang penting. Ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi dan melempari dengan batu orang-orang diutus kepadamu. Berkali-kali ku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Coba, Yesus rindu, saudara. Yesus berkata, aku rindu mengumpulkan anakmu. Tuhan rindu supaya semuanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu supaya bertobat, saudara. Hidup ketaatan kepada firman Allah supaya mereka diselamatkan. Ayat 38-39. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, saudara. Tuhan tegur keras kalau tidak tinggal sunyi, selesai, sudah dihukum sama Tuhan, ya. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Jadi tidak akan jumpa dengan Tuhan Yesus. Katakan, tidak akan melihat aku lagi. Kalau kita tidak berkenan sama Tuhan, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak berjumpa dengan Yesus. Maka Tuhan berkatakan di dalam Matius 7:21, bukan orang berkata berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Di sini jelas kita belajar selama pasal 23 ini, ayat 13-39, supaya kita belajar hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Tidak seperti Farisi, jangan seperti ahli Taurat yang sok suci tapi kehidupannya munafik, jahat di hadapan Tuhan, tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Maka senangnya kita baca Alkitab, sehingga demikian apa yang dikatakan oleh Yesus kita pahami benar. Jangan melakukan apa yang dilarang Yesus, tapi melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Kau mau hidup turut kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar
membalas cintanya Tuhan Yesus. Mari kita menjadi serupa dan Kristus. Kita mau belajar, kita mencintai Yesus. Apa yang sudah bisa kerjakan buat Tuhan? Masing-masing sudah bergereja, berjemaat, lakukan yang terbaik di gereja masing-masing. Layani Tuhan, balas cintanya Tuhan. Apa yang sudah bisa kerjakan? Hidup kita begitu singkat di dunia ini, tapi mari, sementara kita hidup, kita hidup turut kehendak Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, jangan lalai dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Lakukan dengan seterusnya yang terberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Dan haleluya, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa, dan kita taat kepada firman Tuhan, jadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan.